Seperti biasa kita kembali lagi di acara yang penuh pertempuran antara sebuah dimensi pemikiran, dimensi sebuah keadaan, dan juga perkembangan secara signifikan atau mungkin sebuah penurunan yang biasa dialami oleh seseorang ketika dirinya itu tidak mampu menentukan arah tujuan. Pembahasan pada kali ini mungkin lebih ke arah evaluasi diri ya, atau mungkin lebih ke pikir. Bisa jadi ketika kita sudah menentukan tujuan, itu sebenarnya kita sedang diarahkan pada jalan yang bisa membuat kita lebih mudah jatuh kepada sebuah perasaan, yaitu keputusasaan. Biasanya keputusasaan didapatkan ketika kita sudah mempunyai tujuan. Alasannya simpel, karena kita memiliki harapan dan harapannya itu secara berlebihan. Itulah yang membuat seseorang mudah jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Ya simpelnya guys, gini aja nih, gue berharap jadi siswa terbaik di kelas, malah gak fokus, lalu kebawa oleh suasana pertemanan kita dengan teman-teman, dan merasa bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak layak untuk diperjuangkan, karena semuanya bisa didapatkan dengan cuma-cuma atau dengan hanya sebuah perjuangan yang dimana kita tahu bahwa semakin berjuang maka semakin susah. Tapi ketika kita sudah meninggalkan, kita akan merasa bahwa hidup itu sudah kita menangkan, padahal itu hanyalah halusinasi yang diciptakan. Nah, ini mungkin agak-agak kembali lagi ke topik awal-awal pertama episode 1, tapi ini sudah berkebalikan dari 3 episode sebelumnya. Kemarin alasan kenapa 2 atau 3 video nggak dibuat, simpelnya sih gara-gara karena ada sebuah kontroversi atau sebuah kejadian yang udah diduga oleh gue sendiri tapi nggak bisa ditanganin. Karena semakin kita mengetahui sesuatu, kita juga semakin tahu bahwa makin banyaknya sebuah tugas yang akan diberikan kepada kita. Nah, beberapa tugas yang sudah gue tahu tapi tidak bisa ditangani adalah harus beradaptasi dengan orang-orang asing, atau bisa dibilang lebih tepatnya orang-orang yang jarang untuk memberikan sebuah obrolan atau pertemuan, hingga tanpa sadar memberikan harus sempurna, harus bisa atau memiliki sebuah knowledge skill yang dimana saat itu belum. Ketika beberapa dari kalian yang mengikuti sebuah alur cerita perjalanan ini mungkin agak kurang paham, kenapa bang gitu-gitu aja nggak di-upgrade di kualitas video, kualitas skill, masalah bicara dan juga editing. Simpelnya sih gue pengen guys mengupgrade sebuah konten, tapi seperti yang kita tahu, yang tadi gue bilang itu, semakin kita ingin, semakin kita jauh, itu semakin kita ingin melakukan perubahan, semakin kita jauh dari perubahan. Karena ketika kita ingin, kita akan selalu memiliki harapan, dan harapan tidak jauh-jauh dari kata berlebihan, dan berlebihan gak mungkin terlewatkan dari sebuah kata yang namanya kekecewaan. Sebenarnya bisa kita ubah mindsetnya itu, mindset bahwa orang yang berlebihan itu bukan hanya orang yang mengalami kekecewaan, tapi orang yang berlebihan adalah orang yang berbeda dengan 99% orang, bukan hanya sekedar mencintai, tapi selalu memberikan kebahagiaan melalui hati dan jiwa kita sendiri. Nggak ada paksaan dari orang yang kita cintai ataupun dari dorongan diri sendiri, melainkan sesuai insting dan juga sesuai kebahagiaan dalam hati. Nah, kesulitan yang sering dialami pun ketika gue ingin merubah diri adalah itu terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang-orang ketika melihat sebuah keadaan tentang situasi yang dialami oleh seseorang, dialami oleh diri gue sendiri. Yuk, siapin duluan. Oke guys, bisa dibilang sih ini adalah sebuah akhir persekolahan. Nah, sepi banget kan, nggak ada yang tinggal cuma ada Hadi tuh. Oke guys, karena Hadi itu orang yang teliti, orang yang mungkin gak tahu kapan perubahannya, tapi dirinya adalah selalu memanfaatin keadaan dan situasi. Mumpung kelas sepi, dia itu mau cari sebuah benda-benda yang mungkin berguna untuk masa depan nanti, ataupun mungkin untuk besok nanti. Nah guys, percepatan video atau percepatan berbicara bisa kalian pelankan di pemutaran video. Nah, cari kesempatan dalam sebuah kepulangan ya ya kesempitan juga masuk ya, itu adalah krisis untuk mencarikan sebuah suasana. Dan penting juga bagi kita gitu, ketika dalam perubahan bukan hanya harapan tapi disertai dengan adaptasi yang begitu hebat dan juga begitu menyenangkan, sehingga kita pun berpotensi untuk mengembangkan gitu, bukan hanya membuang sebuah diri sendiri. Karena
Karena walaupun kita tahu bahwa harapan itu adalah sebuah hal yang mungkin bisa menjadikan seseorang itu orang yang tidak berguna karena terlalu berlebihan, tapi dengan adanya harapan kita akan terus berjuang walaupun itu hanya sebuah hayalan, walaupun itu adalah sebuah delusi yang kita tahu bahwa itu dapat menyebabkan diri kita ini hancur karena sendiri. Tapi dengan adanya harapan kita bisa terus berkembang, kita bisa terus berjuang, bahkan kita bisa menentukan arah mau kemana yang tujuan. Tapi yang paling susah itu adalah menetapkan sebuah satu harapan, fokus pada impian, dan juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh sebuah perkataan maupun pengubahan mindset secara berlebihan atau terus-terusan. Yang dimana ketika kita tahu bahwa kita itu akan melakukan hal yang salah, jangan dilakukan, tapi kita hancurkan, kita abaikan, kita diamkan saja. Perbaiki gimana caranya itu bisa diubah kembali. Gak ada yang mudah emang di dunia ini guys. Kalau kalian tahu bahwa kehidupan itu adalah kalian selalu untuk mencari yang namanya kepastian, bukan ketidakpastian. Artinya jangka panjang. Kepastian itu adalah bagaimana konsep dalam diri sendiri itu mencintai secara pribadi, mencintai dalam hati, nggak ada paksaan, lalu kita itu dalam jangka panjang. Nah, sama dalam dunia perkembangan kesuksesan mindset dan mental juga adalah dibutuhkan yang namanya pemikiran jarak panjang gitu, jangka panjang. Dalam waktu sekitaran 20, 30, antara puluhan tahun, bukan hanya 1 atau 2 tahunan, tapi kita benar-benar expert di bidang itu. Karena ketika kita nggak expert ya pasti kita akan ketinggalan gitu. Sekalipun kita sangat menjadi expert ya, kita pasti juga akan mengalami ketertinggalan itu jika kita tidak mau berkembang atau beradaptasi seperti yang gue bilang tadi. Jadi adaptasi dengan sebaik-baiknya, perkembangkanlah apa yang mungkin bisa dikembangkan, jangan terlalu banyak omong-omong doangan, apalagi omong-omong yang tidak dikeluarkan itu. Ya menurut dia tipe-tipe kayak gue itu walaupun gak ngelakuin aksi, tak hanya menggunakan perkataan atau omong-omongan belaka, tapi masih bisa memberikan impact ke dalam diri sendiri, yaitu bisa mengembangkan sebuah pemikiran di dalam otak diri sendiri, bisa mengembangkan sebuah intuisi dalam bercerita. Tapi kalau kalian fokus akan suatu atau keadaan yang bisa dilakukan oleh tangan kalian sendiri, kalian bisa menjadi lebih hebat lagi karena kalian sudah terhindar dari yang namanya distraksi. Apa itu distraksi? Distraksi adalah sebuah tekanan dari luar, yang dimana sekarang kita memiliki sebuah banyak sekali tekanan, mulai itu tekanan dari teknologi informasi yang bisa digenggam oleh tangan, yaitu handphone ya, dari seorang orang-orang teman, keluarga, bahkan banyak sekali orang-orang yang mungkin kita anggap dekat tetapi secara gampang atau secara tidak mereka ketahui bahwa mereka sedang meremehkan kita. Tapi apakah kita peduli? Itulah yang paling susah adalah guys, kita beradaptasi lalu memfilterisasi. Nah yang kedua itu adalah filterisasi, yaitu sebuah hal yang dimana ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak kita dengarkan. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin emang tidak sesuai penglihatan ya kan. Kalau penglihatan itu bisa kita tutup, penglihatan itu bisa kita tutup dengan seenaknya sendiri menggunakan mata, tapi tidak seperti pendengaran itu nggak bisa kita hentikan, tapi hanya bisa kita tutup menggunakan telinga, dan itu pun tidak bisa setiap saat. Jadi yang harus digunakan adalah otak kita sendiri, yaitu gampang membuang hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan, membuang sesuatu yang mungkin hanyalah sebuah sampah yang menumpuk di dalam sebuah serokan itu. Jadi serokan nggak akan bisa digunakan untuk menyaring hal-hal yang lebih berat atau lebih berguna lagi kalau di dalamnya masih memiliki banyak sampah. Buanglah ke tempat sampah. Jangan penuhi sebuah isi otak atau pikiran dengan sebuah sampah yang bisa kita buang kapanpun kita mau. Bahkan kita bisa menggunakan sebuah teknologi ini menjadi alat yang lebih berguna lagi, bukan hanya sebuah intuisi yang menjadikan diri kita itu semakin jatuh dalam keterpurukan. Berlebihan itu adalah sesuatu hal yang padahal menjadikan seseorang itu mudah untuk berubah, mudah untuk berkembang, tapi di sisi lain mudah untuk jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Karena apa? Karena semakin kita mudah dalam melakukan perjalanan, maka semakin mudah pula kita merasakan yang namanya kehilangan gitu. Semakin kita merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang berguna, semakin tidak berguna juga diri kita ini. Karena orang yang berguna tidak pernah memikirkan apakah dirinya akan berguna atau tidak, tapi tidak memikirkan apakah dampaknya terlihat atau tidak, dan juga dampaknya memiliki hasil atau tidak. Bukan hanya proses-proses yang diucapkan lalu tidak diberikan kepada orang-orang gitu, hanya omong-omong belaka. Itu gue banget itu guys, gue banget. Soalnya ketika ditanya oleh orang-orang yang dekat, Gi, lu mau apa? Mau jadi investor? Gi, mau apa? Mau jadi trader? Dia mau jadi apa? Mau jadi manajer?
semuanya gue sebutin, semuanya gue bilangin. Hanya omong-omong belaka, gak ada usaha, gak ada institusi, gak ada pekerjaan atau gak ada aksi yang begitu berlebihan. Semuanya hanya begitu teori. Banyak sekali catatan-catatan yang gue catat di berbagai bidang atau di berbagai buku harian gitu. Tapi seperti yang kita tahu, yang gue sendiri tahu ya, ini adalah sebuah cerita yang dimana hanya menggunakan kamera ini. Tidak ada apa yang bisa, yang hanya menggunakan sebuah pendekatan intelektual atau pendekatan secara materi, tapi dapat membuat hati ini merasakan bagaimana rasanya perbedaan level standar. Walaupun gue ahli dalam hal-hal berbicara kayak gini, tapi kalau tidak ada yang bisa mengedit, tahun gue sendiri hanya menghayal saja kapan itu ngeditnya. Ya gini, nasibnya nggak jelas itu, editan pun nggak ini, terus PD pun nggak PD secara berlebihan gitu ya, PD-nya hanya PD sementara. Jadi kalau ada yang melihat itu atau teman-teman gue ngerasa malu banget guys. Tapi yang dimana diinginkan dalam diri hati ini, dalam diri pribadi ini, ingin sekali menjadi orang yang terkenal tapi tidak mau memiliki masalah besar. Unik sekali bukan? Ya, unik sekali. Itu seperti orang yang bilang bahwa dirinya itu ingin memiliki sebuah uang tapi tidak memiliki resiko, atau seperti dirinya ingin memiliki seorang istri yang begitu mencintainya tapi dia nggak mencintai istrinya. Kan itu nggak masuk logika ya. Jadi semua itu ada konsekuensinya, ada sebab dan akibat, ada sebuah tanah dan air, ada juga api dan juga air, yaitu saling menyatukan satu sama lain, saling memberikan impact, saling memberikan dampak. Bukan hanya satu orang yang bekerja untuk memenuhi sebuah kebutuhan, bukan hanya sebuah pemikiran yang diciptakan untuk menjadi orang yang begitu ambisius, orang yang begitu aktif, orang yang memiliki sebuah identitas tersembunyi. Tapi menjadi orang yang berguna itu adalah orang yang mampu menyembunyikan sebuah kebencian, menyembunyikan sebuah tatapan yang menajamkan atau membuat hati seseorang terluka dengan keadaan tersenyum gitu. Jadi ibaratnya bukan berarti kita berbuat baik ketika orang lain berbuat baik, tapi ketika kita dijahatkan oleh orang lain, kita masih bisa tersenyum dan lalu melakukan perbuatan baik kepada orang yang menjahati kita. Kalau dalam mengucapkan kata-kata memang mudah, jadi orang baik lah walaupun kamu dijahatin, jadi orang yang berguna walaupun kamu tidak dianggap sama sekali, itu mudah. Tapi ketika dilakukan itu sangat susah. Banyak sekali pola pikir pada walaupun kita menjadi villain, kadang kita terlalu banyak pemikiran, apalagi jadi seorang yang protagonis, ibaratnya orang yang memikirkan sebuah permasalahan. Simpelnya ini, kalau kalian lihat nih ya, bibir gue itu kena yang namanya getah ini, getah buah limus, yang dimana buah limus itu memiliki sebuah aroma yang wangi sekali, yang membuat hati dan juga pikiran, otak langsung terpikat gitu. Seakan-akan kalau kita tahu bahwa sebuah pemikiran itu mudah dikendalikan, mudah terikat, mudah diombang-ambingkan ya, harusnya gue paham itu bahwa semakin gue mendekati hal-hal yang seperti itu, gue akan kehilangan yang namanya kepastian atau juga kebahagiaan dalam diri sendiri. Lebih tepatnya menghilangkan kesakitan yang padahal tidak perlu untuk dirasakan. Ya, meninggalkan seseorang yang selalu menyanyiakan keberadaan kita, selalu memberikan harapan tanpa kepastian, karena kitanya sendiri pun sama gitu, tidak memberikan harapan tanpa kepastian. Nah, kenapa gue langsung mencicipi sebuah buah limus yang dimana itu adalah buah yang mentah, buah yang tentunya memiliki sebuah penyakit yang bikin hati atau bikin sebuah, untungnya ya nggak menciprat ke berbagai muka atau mungkin hanya di bibir saja, sehingga rasa pede pun masih ada gitu, walaupun masih terbilang lebih condong ke tidak peduli, karena gue itu gak peduli sama sekali tuh mau bagaimanapun keadaan, yang penting gue bisa upgrade diri sendiri. Nah simpelnya pun seperti kita mampu untuk menghilangkan yang namanya ketidakadilan dalam diri sendiri, karena sering berpikir bahwa dunia itu emang gak adil, jadi udah terbiasa ya, malahan kita merasa bahwa diri kita ini hebat gitu, padahal gak hebat sama sekali. Tapi itu adalah bukti bahwa kita itu mensupport diri sendiri. Jadi jangan merasakan yang namanya ketidakadilan atau ketidakpastian, tapi resapilah bagaimana mereka berjalan dan beriringan itu, karena semakin kita tahu bahwa kehancuran itu mudah didapatkan, pasti keberhasilan pun mudah didapatkan. Jadi jangan hanya memikirkan tentang yang namanya kegagalan atau
hal yang paling berbahaya, yaitu ketakutan. Karena semakin kita memikirkan ketakutan, semakin kita jauh dari kegagalan, dan semakin kita jauh dari kegagalan, semakin jauh pula kita dari percobaan. Semakin kita jauh dari percobaan, semakin hilanglah rasa yang namanya dapat kita menangkan dan menjadi sebuah harapan untuk kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang pertama adalah adaptations, yang kedua adalah social distancing, yang ketiga adalah terobosan, yang keempat adalah aktif secara emosional, secara fisik, yang dimana ketika disakitin kita bisa menghindari itu. Yang kelima adalah menjadi orang yang memilah dan memilih dulu, jangan langsung mengambil seperti buah lingus yang aromanya wangi dan aromanya begitu nikmat, tapi ketika kita tidak tahu bahwa itu akan membuat kita sakit dan akan membuat kita terpikat dalam keadaan yang lumayan lama hanya demi beberapa detik sebuah gigitan yang tidak begitu mengenakan. See you next time kawan-kawan, ketemu di konten next selanjutnya. Semoga gue bisa mengupgrade diri dan juga bisa mengubah diri sendiri menjadi lebih baik, bukan hanya secara pemikiran, ucapan, atau hayalan, tapi secara kenyataan. Jangan jadi orang yang sampah dan juga tidak bisa membuang hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. See you next time guys. Yo, ini sepi banget ya, sepi banget sendiri. Tadi mungkin ketiduran. I'm sorry diriku, kenapa kamu menjadi orang yang pemalas dan penidur kayak gini, orang yang tidak bisa memiliki sebuah konsekuensi dan juga mengambil resiko, orang yang penakut sekali, orang yang tidak bisa menghandle segala urusan atau kekacauan yang ada di dalam diri sendiri. Padahal untuk mengubah seseorang dibutuhkan yang namanya kepastian untuk mendobrak sebuah perasaan. Ya, itu penutup closing yang selalu gue ucapkan ketika gue ingin menutup, padahal nggak menutup sama sekali. Yo guys, bye bye.